Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryono. Pernah nggak sih kalian ngerasa, duh kok gue sial banget ya hari ini? Atau tiba-tiba badan sakit semua tanpa sebab? Siapa tahu, kalian lagi kena santet. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 10 santet paling ampuh dari seluruh dunia. Gue udah ngumpulin informasi tentang santet-santet ini dari berbagai sumber. Katanya sih santet-santet ini serem banget guys, ada yang bisa bikin orang sakit, gila, bahkan meninggal dunia. Serem banget kan? Penasaran kan apa aja sih 10 santet paling ampuh itu? Siap-siap merinding dan jangan lupa siapin cemilan karena video kali ini bakal panjang dan menegangkan. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 10 santet paling ampuh dari berbagai negara. Setiap santet memiliki ciri khas, cara kerja, dan kekuatan tersendiri sesuai dengan budaya dan tradisi mistis negara asalnya. Yuk kita mulai. Kita mulai dari negara kita tercinta Indonesia. Di sini ada santet yang terkenal banget seremnya, namanya santet jenglot. Bayangin guys, jenglot itu kayak boneka kecil, tapi mukanya serem banget. Dan yang bikin merinding, jenglot ini katanya hidup loh. Nah, santet jenglot ini biasanya dipakai buat nyerang musuh. Caranya si dukun bakal ngirim jenglot ini ke rumah target. Nah, si jenglot ini bakal gangguin si target, mulai dari bikin mimpi buruk sampai bikin sakit-sakitan. Yang lebih serem lagi, jenglot ini harus dikasih makan darah manusia biar tetap kuat. Biasanya sih darah ayam atau kambing. Tapi ada juga yang ngasih makan darah manusia beneran. Ngeri banget kan? Makanya kalau nemu boneka aneh di sekitar rumah, mending jangan dipegang sembarangan. Jadi buat kalian yang punya musuh di Indonesia, hati-hati aja ya. Siapa tahu aja mereka pakai santet jenglot buat balas dendam. Pindah ke benua Amerika, kita ketemu sama santet voodoo doll dari Haiti. Santet ini terkenal banget karena sering muncul di film-film Hollywood. Kalian pasti udah familiar sama bonekanya kan? Yang mirip boneka kayu gitu, terus ditusuk-tusuk jarum. Nah, cara kerja santet voodoo doll ini simple, tapi ngeri banget. Katanya dukun voodoo bakal bikin boneka yang mirip banget sama targetnya. Nggak cuma mirip fisik, tapi juga diisi sama energi si target. Bisa lewat rambut, potongan kuku, atau baju bekas. Setelah itu, si dukun bakal ngelakuin apa aja ke bonekanya, mulai dari ditusuk jarum, dibakar, sampai ditenggelamkan ke air. Dan yang bikin serem, rasa sakit yang dirasain sama boneka itu bakal kerasa juga sama targetnya. Bayangin guys, tiba-tiba ke set room, padahal lagi santai-santai aja di rumah. Jadi hati-hati ya buat kalian yang punya teman dari Haiti. Jangan sampai mereka dendam gara-gara kalian gak sengaja nginjek kakinya. Dari Haiti, kita terbang ke Thailand. Di sini ada santet yang gak kalah seremnya, namanya kumantong. Kumantong ini sebenarnya jimat guys, tapi jimat yang terbuat dari janin bayi yang meninggal sebelum dilahirkan. Serem banget kan? Nah, si kumantong ini katanya punya kekuatan magis yang bisa dipakai buat berbagai hal, mulai dari ngelindungin pemiliknya sampai nyerang musuh. Tapi, yang paling sering sih dipakai buat santet. Caranya, si dukun bakal ngirim kumantong ini ke rumah target. Nah, kumantong ini bakal mengganggu si target dengan berbagai cara, mulai dari bikin mimpi buruk sampai bikin sakit-sakitan. Yang lebih serem lagi, kumantong ini susah banget diusir guys. Soalnya mereka udah terikat sama si dukun yang ngerawat mereka. Jadi, kalau mau ngusir kumantong, harus ngelawan si dukunnya juga. Ribet banget kan? Bab 4, Ngayau, Malaysia. Lanjut ke negara tetangga, Malaysia, tepatnya di Kalimantan, ada santet ngayau. Santet ini berasal dari suku Dayak dan terkenal karena keganasannya. Ngayau ini sebenarnya ritual penggal kepala musuh yang dilakukan sama suku Dayak di masa lalu. Tapi seiring berjalannya waktu, ritual ini berkembang jadi santet yang mematikan. Katanya dukun ngayau bisa ngirim roh jahat buat nyerang musuh dari jarak jauh. Roh jahat ini bisa bikin targetnya sakit, bahkan meninggal dunia. Yang bikin serem santet ngayau ini susah banget dihindari guys. Soalnya, roh jangan nyabet namanya kena ajin, bisa dia yang gen bisa jadi terdesyai. Bab 5, Curse of the Evil Eye, Yunani dan Mediterania. Dari Asia Tenggara, kita terbang jauh ke Eropa, tepatnya ke Yunani dan negara-negara Mediterania. Di sini ada santet yang terkenal dengan sebutan Evil Eye atau mata jahat. Santet ini mungkin gak seserem santet-santet sebelumnya, tapi tetap aja bikin merinding. Bayangin aja guys, cuma gara-gara diliatin orang, kita bisa kena sial.
Nah, santet Evil Eye ini biasanya dilakukan sama orang-orang yang punya energi negatif kuat, kayak iri hati atau dengki. Mereka nggak perlu ritual khusus, cukup ngeliatin targetnya dengan tatapan penuh kebencian, dan santetnya udah jalan. Korban santet Evil Eye biasanya bakal ngalamin berbagai kesialan, mulai dari sakit kepala, badan lemas, sampai kehilangan barang berharga. Seremnya, santet ini bisa kena ke siapa aja, bahkan ke orang yang nggak kita kenal sekalipun. Bab 6 Pulau Perak, Filipina. Sekarang kita ke Filipina, tepatnya ke Pulau Perak. Pulau ini terkenal banget sama kisah mistisnya, guys. Katanya Pulau Perak ini jadi sarang para dukun ilmu hitam. Di Pulau Perak ini ada banyak banget jenis santet, mulai dari yang ringan sampai yang mematikan. Saking banyaknya, sampai nggak ada yang tahu persis berapa jumlahnya. Yang jelas, santet-santet dari Pulau Perak ini terkenal banget sama kekuatannya. Bahkan, banyak orang dari luar Filipina yang rela datang ke Pulau Perak cuma buat nyari dukun dan minta bantuan buat ngirim santet. Tapi guys, meskipun terkenal ampuh, santet dari Pulau Perak ini nggak bisa dianggap remeh. Katanya, santet dari pulau ini punya efek samping yang mengerikan buat penggunanya. Makanya santet dari Pulau Perak ini cuma dipakai sebagai pilihan terakhir. Selanjutnya, kita ke Afrika Selatan. Di sini ada santet yang nggak kalah mengerikan, namanya muti. Santet muti ini melibatkan ilmu hitam dan pengorbanan, guys. Benar-benar serem abis. Para dukun muti biasanya menggunakan bagian tubuh manusia atau hewan buat ritual santetnya. Mereka percaya dengan ngorbanin sesuatu yang berharga, santet muti bakal jadi lebih kuat dan efektif. Santet muti ini biasanya dipakai buat balas dendam atau ngehancurin musuh. Efeknya pun bisa macam-macam, mulai dari bikin targetnya sakit parah, gila, sampai meninggal dunia. Yang lebih ngeri lagi, santet muti ini bisa diturunin ke generasi berikutnya, guys. Jadi, kalau kakek kita punya musuh yang kena santet muti, kita bisa kena imbasnya. Serem banget kan? Bab 8 dari Afrika, kita ke Amerika Selatan, tepatnya ke Argentina dan Paraguay. Di sini ada santet yang berhubungan sama kematian. Namanya San La Muerte atau Santo Kematian. San La Muerte ini sebenarnya sosok kerangka manusia yang bawa sabit. Serem banget kan? Tapi, meskipun kelihatan serem, San La Muerte ini dipuja sama beberapa orang sebagai pelindung. Nah, selain sebagai pelindung, San La Muerte ini juga bisa dimintai tolong buat ngirim santet. Santet San La Muerte ini biasanya dipakai buat ngebales dendam atau ngehancurin musuh. Efek santet San La Muerte ini nggak main-main, guys. Katanya, santet ini bisa bikin targetnya meninggal dunia dalam waktu singkat. Makanya, santet San La Muerte ini ditakuti banget sama masyarakat Argentina dan Paraguay. Bab 9. Lanjut ke Meksiko, kita bakal nemuin santet yang gak kalah seremnya, namanya brujeria. Santet brujeria ini biasanya berhubungan sama hal-hal gaib, kayak roh jahat atau iblis. Para dukun brujeria biasanya ngelakuin ritual khusus buat manggil roh jahat atau iblis. Setelah itu, mereka bakal ngirim roh jahat ini ke target buat ngelakuin berbagai hal, mulai dari ngerusak hubungan, bisnis, sampai kesehatan. Salah satu jenis santet brujeria yang terkenal adalah Amarres, yaitu santet yang dipakai buat bikin seseorang jatuh cinta sama kita. Biasanya sih santet Amarres ini dipakai sama cewek-cewek yang lagi naksir cowok, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi guys, meskipun kelihatannya nggak sebahaya santet-santet sebelumnya, santet Amarres ini tetap aja berbahaya. Soalnya santet ini bisa bikin targetnya jadi terobsesi sama si pengirim santet, dan bisa ngelakuin apa aja buat si pengirim santet. Bab 10 Tang, kita ke Jepang, negara yang terkenal sama budaya pop dan teknologinya. Tapi di balik itu semua, Jepang juga punya sisi gelap, guys. Salah satunya adalah santet obake. Obake ini sebenarnya roh jahat yang gentayangan di dunia manusia. Katanya, obake ini dulunya manusia biasa, tapi meninggal dengan cara yang gak wajar, makanya arwahnya gentayangan. Nah, santet obake ini biasanya dilakukan sama orang yang dendam sama targetnya. Caranya, si dukun bakal manggil obake dan ngirim obake ini ke targetnya. Obake ini bakal ngeganggu targetnya dengan berbagai cara. Mulai dari bikin suara-suara aneh, nampakin diri, sampai ngelakuin hal-hal yang bikin targetnya ketakutan setengah mati. Outro. Nah, itu dia 10 santet paling ampuh dari berbagai negara. Serem-serem banget kan? Tapi ingat ya guys, santet ini cuma sebatas cerita dan mitos.
Jangan sampai kita jadi percaya sama hal-hal kayak gini. Yang penting, kita harus selalu berpikiran positif dan gak usah takut sama hal-hal mistis. Kalau kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak bakal ganggu kita. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini buat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itulah 10 santet paling ampuh dari berbagai negara. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian tentang berbagai budaya dan tradisi mistis di dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.